Halo, saya Ayuningsi Nada Fajiangu dengan NIM 19190188. Saya mahasiswi semester 4 Universitas Kristen Arta Wacana, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Daerah. Pada video ini saya akan membahas materi mengenai laporan keuangan. Kita mulai dengan pembahasannya. Kita mulai dengan pengertian laporan keuangan. Jadi berdasarkan PSAP 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Pembuatan laporan keuangan dilakukan dalam periode tertentu. Biasanya, perusahaan membuat laporan keuangan ketika periode akuntansi perusahaan mereka memasuki akhir. Periode akuntansi ini ditentukan oleh perusahaan masing-masing. Ada yang dilakukan setiap akhir tahun, ada juga yang dilakukan dalam beberapa bulan sekali. Kebijakan perusahaan tentang periode akuntansi ini berbeda satu sama lain. Yang paling penting dari laporan keuangan adalah semua transaksi dicatat dengan akurat, sehingga laporan keuangan memiliki perhitungan yang tepat. Karena keuntungan perusahaan, kerugian, bahkan pembayaran pajak bergantung dengan laporan keuangan. Kedua, kita akan membahas mengenai tujuan. Ada dua tujuan secara umum maupun secara spesifik. Pertama, kita akan bahas tujuan umum laporan keuangan. Yang pertama, menyajikan informasi mengenai posisi keuangan. Yang kedua, realisasi anggaran. Yang ketiga, saldo anggaran lebih. Yang keempat, arus kas. Yang kelima, hasil operasi. Dan yang terakhir, perubahan ekuitas suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Yang kedua, kita akan bahas tujuan secara spesifik. Secara spesifik, tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atau sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Selanjutnya kita akan membahas laporan keuangan terdiri dari apa saja. Laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran atau budgetary reports. Kedua, laporan finansial. Pertama, kita akan membahas laporan pelaksanaan anggaran. Laporan pelaksanaan anggaran ini sendiri terdiri dari laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan sal. Kita akan membahas laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran atau LRA merupakan laporan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang terdapat dalam LRA ini berguna bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas terhadap anggaran. LRA ini disusun dan disajikan dengan menggunakan basis kas. Berikut ini contoh format dasar dari sebuah laporan realisasi anggaran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan perubahan sal. Laporan perubahan sal menyajikan informasi kenaikan atau penurunan sal tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut ini contoh format laporan perubahan sal yang diberikan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan finansial. Laporan finansial ini terdiri dari pertama, neraca, kedua, laporan operasional, ketiga, laporan arus kas, keempat, laporan perubahan ekuitas, dan kelima, catatan atas laporan keuangan. Pertama, kita akan membahas mengenai neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca ini dapat ditampilkan dalam format The Account and I column. Berikut ini merupakan contoh format dari The Account and I column.
Selanjutnya kita akan membahas laporan operasional. Laporan operasional menyajikan informasi keuangan terkait dengan kegiatan operasional entitas. Berikut ini contoh sebuah format dasar dari laporan operasional. Selanjutnya kita akan membahas laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Berikut format dasar dari laporan arus kas. Selanjutnya kita akan bahas laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut ini contoh format laporan perubahan ekuitas yang diberikan oleh Permendagri nomor 64 tahun 2013. Terakhir kita akan membahas catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan sal, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan setidaknya mengungkapkan hal-hal berikut. Pertama, informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Kedua, informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. Ketiga, ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan. Keempat, informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Kelima, rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Keenam, informasi yang harusnya oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dan yang terakhir, informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Sekian pembahasan saya mengenai materi laporan keuangan. Semoga teman-teman semua dapat mengerti pengertiannya, tujuannya baik secara umum maupun spesifik, dan terdiri atas apa saja laporan keuangan. Semoga video ini membantu untuk kita semua, dan terima kasih.